Renungan Malam, God's Amazing Grace, atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan, oleh Ellen G. White, tanggal 22 Januari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajar kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Kepada Ibu Oktolina, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan renungan malam kita pada hari ini, tanggal 22 Januari, berjudul Ikat Pinggang Kebenaran. Ayat inti terdapat di dalam Efesus 6 ayat 14, firman Tuhan, "Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran." Tidak ada perlindungan yang mutlak terhadap kejahatan selain kebenaran. Tidak seorang pun dapat berdiri teguh untuk kebenaran jika kebenaran itu tidak tinggal di dalam hatinya. Hanya ada satu kuasa yang dapat membuat dan menjaga kita tetap teguh, yaitu kuasa Allah yang diberikan kepada kita melalui kasih karunia Kristus. Banyak orang di dalam gereja yang menganggap bahwa mereka memahami apa yang mereka percayai. Tetapi sampai timbul perdebatan, mereka tidak menyadari kelemahan mereka sendiri. Ketika mereka terpisah dari orang-orang yang seiman dan dipaksa berdiri sendiri untuk menjelaskan keyakinan mereka, mereka akan terkejut melihat betapa kacau pemahaman mereka tentang apa yang selama ini mereka anggap sebagai kebenaran. Tuhan memanggil semua orang yang percaya kepada firman-Nya untuk bangun dari tidur rohani. Terang yang berharga telah datang sesuai dengan waktu ini. Itu adalah kebenaran Alkitab yang menunjukkan bahaya yang sedang mengancam kita. Terang ini seharusnya mendorong kita untuk mempelajari kitab suci dengan tekun dan meneliti secara kritis posisi yang kita pegang. Orang percaya tidak boleh berpegang pada dugaan atau pemahaman yang kabur tentang apa yang disebut kebenaran. Iman mereka harus berdiri teguh di atas firman Allah. Sehingga ketika masa ujian datang dan mereka harus berdiri di hadapan dewan untuk mempertanggungjawabkan iman mereka, mereka dapat memberikan alasan atas penghargaan yang ada di dalam diri mereka dengan kerendahan hati dan rasa takut akan Tuhan. Ajaran-ajaran yang keliru dari teologi populer telah menjadikan ribuan, bahkan jutaan orang menjadi skeptis dan tidak beriman. Ada banyak kesalahan dan ketidakkonsistenan yang dianggap sebagai ajaran Alkitab. Padahal sebenarnya itu hanyalah penafsiran yang salah terhadap kitab suci. Daripada mengkritik Alkitab, marilah kita berusaha melalui ajaran dan teladan untuk memperlihatkan kepada dunia kebenaran sucinya yang memberi kehidupan, agar kita dapat memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9.
Kebenaran berdiri teguh di atas batu karang yang kekal, sebuah dasar yang tidak dapat digoyahkan oleh badai atau topan. Janganlah menurunkan panji kebenaran demi menggabungkan dengan pekabaran yang hikmat bagi zaman akhir ini, sesuatu yang dapat menyembunyikan ciri khas iman kita. Demikianlah bacaan renungan malam kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Oktolina. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, ikat pinggang kebenaran adalah bagian dari perlengkapan senjata Allah. Ayat inti di dalam renungan malam ini, Efesus 6 ayat 14 berkata, "Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran." Apa artinya ikat pinggang kebenaran? Ikat pinggang kebenaran melambangkan firman Allah atau kebenarannya yang menjadi dasar perlindungan rohani bagi orang percaya. Apa fungsi ikat pinggang kebenaran? Sebagaimana ikat pinggang yang digunakan oleh prajurit Romawi pada zaman dahulu kala, berfungsi untuk menahan atau menopang jubah dan senjata, serta peralatan lainnya. Demikian juga ikat pinggang kebenaran Allah berfungsi mengikat seluruh perlengkapan senjata rohani, yaitu menopang dan menguatkan kehidupan rohani, menjaga integritas, kejujuran, dan kesiapan dalam menghadapi tipu daya iblis. Bagaimana caranya? Caranya dengan memahami dan menghidupkan kebenaran dalam tindakan dan perkataan sehari-hari. Ini bukan sekedar aksesoris, tetapi dasar penting yang melindungi diri dari kebohongan dan memungkinkan kita bertindak benar. Apa makna rohani ikat pinggang kebenaran? Renungan malam, God's Amazing Grace, halaman 30, paragraf 6 berkata, "Kebenaran berdiri teguh di atas batu karang yang kekal, sebuah dasar yang tidak dapat digoyahkan oleh badai atau topan. Janganlah menurunkan panji kebenaran demi menggabungkan dengan pekabaran yang hikmat bagi zaman akhir ini, sesuatu yang dapat menyembunyikan ciri khas iman kita." Oleh sebab itu, di dalam Lukas 12 ayat 35, Yesus berkata, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala." Apa artinya pinggangmu tetap berikat? Artinya, orang percaya harus selalu siap secara rohani, hidup dalam kebenaran, dan waspada terhadap pencobaan. Kebenaran membuat seseorang hidup jujur di hadapan Allah dan manusia. Tanpa kebenaran, seseorang mudah tertipu oleh dosa dan ajaran palsu. Kebenaran tidak berasal dari pendapat manusia, tetapi dari firman Allah. Rasul Yohanes di dalam Yohanes 17 ayat 17 berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Yesus berkata agar mereka, yaitu murid-murid, dikuduskan dalam kebenaran, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Siapa katamu di ayat ini? Katamu di sini adalah Allah Bapa. Jadi, firman-Mu adalah firman Allah Bapa. Bagaimana caranya firman Allah Bapa dinyatakan kepada kita? Firman Allah Bapa dinyatakan kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi, firman atau kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Murid-murid dikuduskan dalam Yesus Kristus. Roh Nubuat di dalam Homeward Bound, halaman 93, paragraf 2 berkata, "Kebenaran Allah diwujudkan dalam Kristus. Kita menerima kebenaran oleh menerima Dia. Dengan menerima Yesus, kita menerima kebenaran. Kebenaran ini diberikan kepada kita dengan cuma-cuma." Bagaimana Kristus tinggal di dalam hati kita? Benar, Yesus tinggal di dalam hati kita dengan menerima
rohnya. Roh nubuat di dalam Counsels to Parents, Teachers and Students, halaman 235, paragraf 2 berkata, untuk memiliki roh Kristus di dalam hati adalah konsekuensi yang jauh lebih besar daripada kepemilikan pengakuan duniawi. Kristus tinggal di dalam hati kita melalui kehadiran rohnya sendiri dan bukan roh yang lain atau Allah roh. Ini lebih berharga dan lebih penting dibandingkan dengan harta apapun di dunia ini. Dan dengan berdiamnya Yesus oleh kehadiran rohnya di dalam jiwa kita, menjadikan kita umat Allah. Hal ini dinyatakan roh nubuat di dalam Our Father Cares, halaman 240, paragraf 4, bunyinya. Kebenaran yang diam di dalam jiwalah yang membuat seseorang menjadi umat Allah. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, apakah mau menjadi umat Allah? Bila mana mau, terimalah Yesus Kristus yang adalah kebenaran di dalam jiwa kita melalui tinggalnya Roh Yesus Kristus di dalam hati kita. Dengan mengenakan ikat pinggang kebenaran setiap hari, sebagai simbol umat Allah siap berdiri teguh melawan tipu daya iblis dan menjadi saksi hidup dari kuasa Yesus Kristus. Kita diteguhkan, dilindungi, dan dipersiapkan untuk menghadapi peperangan rohani dan menang melawan kuasa setan. Implementasinya tampak dalam kehidupan yang jujur, setia pada firman Allah, dan tidak mudah tergoyahkan oleh dosa dan ajaran palsu. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Tolonglah kami agar berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, mengikuti dan menuruti perintah-perintah-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami tetap setia dan menuruti kehendak-Mu. Biarlah karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus dan bersiap menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, dan kami dapat diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.